Variety show sangat terkenal di Asia, dan tidak melakukan operasi di bawah meja karena didukung oleh negara. Jadi, mereka melakukan apa yang mereka inginkan tanpa pengekangan. Ini berarti, Zalina Mira tidak punya cara untuk mempengaruhi hal-hal secara rahasia. Di atas segalanya, program ini adalah ujian yang bagus untuk Eki artis. Itu memiliki penonton yang tinggi, jadi mereka meminta, setelah memasuki studio, artis tidak boleh bermimpi keluar dari hal-hal dengan mudah. Tidak peduli betapa sulitnya pertanyaan itu, mereka harus menjawabnya dengan jujur. Baiklah, Rizky mengangguk ketika dia memikirkan betapa beraninya Alexa. Selagi kau di sana, lepaskan beberapa berita tentang Zalina Mira mencoba untuk melarangku secara internal. Dengan melakukan ini, pertanyaan variety show tidak hanya akan terfokus pada orang misterius, tetapi juga Dirgantara. Bahkan jika Dirgantara tidak terlibat, hanya fakta sederhana bahwa Alexa sedang menjalankan program akan cukup untuk membuat Zalina Mira gugup. Setelah beberapa saat hening, Alexa tampaknya telah memahami suasana hati Rizky. Jadi dia berkata, "Aku sudah mengatakan sebelumnya. Aku akan membuat Zalina Mira berbalik dan memohon padaku. Jika kau merasa semuanya terlalu sulit untukmu, aku bisa memberitahu Natalie untuk menangani masalah ini sebagai gantinya." Tidak perlu, Rizky menggelengkan kepalanya ketika dia dengan cepat menjawab, "Biarkan aku melakukannya." Setelah menutup telepon, Alexa bersandar di dada yang hangat di belakangnya. Kenzie mengambil kesempatan untuk memeluknya dan menempelkan bibirnya ke telinganya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Kau cukup berani untuk memilih variety show. Bagaimana jika mereka bertanya apakah kau sudah menikah? Apakah kau memiliki suami dan siapa suamimu? Sudahkah kau mempertimbangkan bagaimana kau akan menjawabnya?" Alexa menoleh dan menekankan dirinya lebih dekat ke Kenzie. "Bagaimana menurutmu aku akan menjawab? Bisakah kau menebaknya? Aku punya perasaan Zalina Mira tidak akan membiarkanmu pergi di acara bincang-bincang ini," kata Kenzie dengan suara yang dalam. "Setelah bagaimana kau menantangnya, tidak mungkin dia akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Jika dia bisa mentolerirmu melangkahi kepalanya, maka model lain akan menggunakanmu sebagai contoh dan melakukan hal yang sama. Jika itu terjadi, dia akan kehilangan martabat menjadi seorang CEO. Dia yang pertama kali menantangku." Alexa menjawab dengan tenang. "Hanya karena aku seorang model, apakah itu berarti aku tidak punya harga diri? Haruskah aku membiarkannya membodohiku dan mengendalikanku agar dia bisa memiliki martabat? Kau tahu bukan itu yang kumaksud. Aku hanya khawatir dia akan melakukan sesuatu padamu," Kenzie cepat-cepat menjelaskan. "Aku tahu bukan itu yang kau maksud. Aku hanya mengasihani bahwa kebanyakan orang di dunia ini tidak diperlakukan dengan adil. Terutama ketika menyangkut orang-orang seperti Zalina Mira. Apakah benar-benar penting untuk mengendalikan orang lain?" Alexa berbalik dan menghadapi Kenzie ketika dia berbicara dengan nada santai. "Sayang, kau seharusnya tidak merasa bersalah karena mengirimku ke Dirgantara. Di dunia ini, yang baik datang dengan yang buruk. Dalam kasusku, tanpa senior untuk belajar dan berbagi pengalaman mereka, aku hanya bisa melawannya sendiri. Aku tidak takut ditutupi luka, karena aku tahu, begitu aku melewati semua bekas luka ini, semua yang menungguku adalah kesuksesan. Jadi, Zalina Mira bukanlah apa-apa." Kenzie tidak berbicara. Dia hanya mengulurkan tangannya untuk menyelipkan rambut di belakang telinga Alexa. Dalam hatinya, prediksi yang paling ia takuti tidak sesederhana itu. Tentu saja, selama Zalina Mira berani bergerak, dia pasti akan membuatnya menyesal selama sisa hidupnya. Tengah malam, Rizky menginstruksikan beberapa orang untuk merilis berita tentang Zalina Mira yang membuat larangan internal pada Alexa.
Mungkin karena popularitas Alexa selama beberapa hari terakhir, insiden Alexa dan Dirgantara Entertainment dengan cepat menyebar kemana-mana pada hari berikutnya. Dalam sekejap, kantor Zalina Mira menerima panggilan telepon yang meminta klarifikasi. Zalina Mira menginstruksikan sekretarisnya untuk memberitahu mereka bahwa dia keluar kantor, dan menolak untuk menjawab pertanyaan apapun. Niatnya untuk secara internal melarang Alexa sudah lama menjadi rahasia perusahaan. Semua orang di Dirgantara sadar, tetapi tidak diizinkan untuk membicarakannya. Tidak lama kemudian, reporter menghubungi Rizky untuk meminta penjelasan dari Alexa. Alexa menjawab dengan sederhana, "Aku akan menjawab pertanyaan ini secara pribadi ketika aku muncul di variety show." Dirgantara telah menerapkan larangan internal Alexa. Apakah yang dikatakan Brian benar? Dirgantara Entertainment baru saja menandatangani kontrak dengan Alexa, dan Alexa saat ini memiliki momentum yang kuat. Apa alasannya Dirgantara harus melarang Alexa? Sedangkan untuk Alexa, fakta bahwa dia mengumumkan akan memberikan respons pada variety show, berita besar apa yang akan dia ungkapkan? Melihat respons Alexa, Zalina Mira sangat marah sehingga dia menghancurkan semua yang ada di mejanya untuk melampiaskan kemarahannya. Tetapi tidak peduli bagaimana emosinya berubah dan betapa kerasnya dia berusaha menenangkan amarahnya, dia tidak bisa mentolerir satu hal, Alexa memang mengancamnya. Beraninya Alexa mengancamnya. Setelah itu, dia memanggil Alan. Meskipun mereka telah bermusuhan sejak insiden Chelsea, saat ini, dari seluruh Dirgantara, dia tidak tahu siapa yang bisa dia percayai. Pernahkah kau mendengar bahwa Alexa akan membicarakan variety show? Sekarang kau tahu kenapa aku mencoba menghentikanmu dari penandatanganan Alexa? Aku tidak bisa menyangkal bahwa aku punya agenda sendiri. Tapi dibandingkan dengan ini, fakta bahwa kepribadian kau berbenturan adalah alasan yang lebih besar. Saat ini, yang perlu kau katakan padaku adalah apa yang harus dilakukan. Zalina Mira tidak ingin memikirkan masa lalu, dia hanya ingin menemukan solusi cepat. Jika kau tidak ingin dia pergi pada variety show, maka kau dapat bergerak pada Natalie. Alexa dapat dengan jelas membedakan antara kebaikan dan kebencian. Meskipun dia pendendam, dia jujur memperlakukan Natalie sebagai teman. Jika kau tidak ingin dia melakukan sesuatu, maka Natalie tidak diragukan lagi adalah target terbaik. Jika kau tidak dapat mencegah Alexa pergi ke acara itu, lanjut Alan menyalakan sebatang rokok ketika dia memikirkan apa yang Chelsea katakan sebelumnya. Aku ingat Alexa pernah berkata dalam sebuah wawancara bahwa dia tidak punya kekasih. Kau selalu dapat mengekspos bahwa dia hidup dengan seseorang dan menuduhnya berbohong kepada publik. Tentu saja, mereka tidak menyadari arti sebenarnya di balik kata-kata Alexa yang dia punya istri, bukan kekasih. Juga, Rizky pasti tidak bisa tinggal di sisi Alexa. Ketika saatnya tiba, Alexa akan gagal total tanpa manajer. Kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan padanya, tanpa ada yang menanyainya. Semua menanyainya akan bertepuk tangan dan memujimu. Zalina Mira memandang Alan dengan ekspresi gelap. Dia bahkan lebih waspada daripada ketika dia berpikir tentang Alexa. Jadi, ternyata kau memiliki begitu banyak yang tersembunyi. Aku sudah berpikir panjang dan keras tentang bagaimana menghadapi Alexa. Aku hanya tidak pernah punya kesempatan. Setiap hari aku memikirkan kejadian hari itu dan apa yang bisa kulakukan untuk menyerang Alexa. Pikir Alan tentang permintaan Chelsea agar dia membalasnya. Zalina Mira mengangguk dengan ekspresi mengejek. Meskipun dia tidak mengakui Alan, dia tidak bisa menyangkal bahwa ide Alan memang solusi yang baik untuk kekhawatirannya. Apakah Alexa masih ingin membuat CEO ini berlutut di hadapannya? Mari kita lihat siapa yang pertama berlutut. Wawancara variety show diselenggarakan untuk minggu berikutnya, dalam waktu 3 hari. Karena komersial LM,
undangan kerja Alexa sekali lagi meningkat. Tidak hanya itu, semua klien yang pekerjaannya beralih ke Indira dan Sania meminta Zalina Mira untuk menukar mereka kembali. Mereka terpana oleh karisma Alexa sebagai model. Akibatnya, Indira memutuskan untuk mengeluh di kantor Zalina Mira. Semua pekerjaan yang aku ambil dari Alexa sekarang menjadi tidak berguna. Klien bahkan telah memutuskan untuk mengirimimu pemberitahuan hukum untuk melanggar kontrak mereka dengan mengganti Alexa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.